Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat. Hari ini kita bertemu kembali dalam video pembelajaran. Kita hari ini akan belajar tentang organ gerak manusia dan hewan. Sebelum kita belajar tentang organ gerak hewan dan manusia, masih ingatkah kamu apa ciri-ciri makhluk hidup? Ya, ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama, makhluk hidup memerlukan makan. Yang kedua, makhluk hidup bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup tumbuh. Tumbuh itu berarti bertambah berat, bertambah tinggi. Yang keempat, makhluk hidup bernafas. Yang kelima, makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak maksudnya adalah menghasilkan keturunan. Bisa dengan cara melahirkan, ataupun kalau hewan ada yang bertelur. Yang keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Yang dimaksud peka terhadap rangsang, ketika kalian misalnya memegang benda yang panas. Nah, kalian refleks atau kalian peka dengan cara mungkin berteriak atau menjingkat. Kemudian ketika kalian tahu hewan terenggiling, ketika dia disentuh atau merasa terancam karena ada musuh, dia akan menggulungkan tubuhnya. Nah, itu yang dimaksud dengan peka terhadap rangsang ya. Perlu diingat bahwa makhluk hidup itu ada 3. Apa saja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ gerak manusia dan hewan. Apa organ gerak dari manusia dan hewan? Nah, kita belajar alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif, yaitu otot. Alat gerak aktif berupa otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Jadi, tulang-tulang yang ada di tangan kalian bisa bergerak karena adanya otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Jadi diingat-ingat, alat gerak manusia dan hewan terbagi menjadi 2. Yang pertama, alat gerak pasif berupa tulang. Yang kedua, alat gerak aktif berupa otot. Jadi yang bisa menggerakkan adalah otot. Kemudian macam-macam organ gerak hewan. Nah, ikan. Kalian tentu sering melihat ikan. Ikan, organ geraknya adalah sirip dan ekor. Burung, organ geraknya adalah sayap dan kaki. Sayap membantu burung ketika terbang, dan kaki membantu burung untuk berjalan. 3 reptil. Apa itu reptil? Reptil adalah hewan melata, yaitu hewan yang bergerak dengan perutnya. Organ gerak reptil adalah perut dan kaki. Misalnya pada kadal, buaya. Ada pula reptil yang hanya bergerak dengan perut, yaitu ular. Yang keempat, kata. Kata organ geraknya adalah kaki. Misalnya kaki yang berselap. Yang kelima, mamalia. Apa itu mamalia? Mamalia adalah semua hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, seperti sapi, kucing, kambing. Nah, alat gerak pada mamalia yaitu kaki, berfungsi untuk berjalan dan berlari. Sudah jelas? Jadi, ikan alat geraknya adalah sirip dan ekor. Burung, sayap dan kaki. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa buka buku tema kalian di tema 1, pembelajaran 1 dan 2. Hewan, selain dibedakan berdasarkan alat geraknya, juga dibedakan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Maka, berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Nama lain dari avertebrata adalah invertebrata. Vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Contohnya ikan, burung, reptil. Jadi reptil itu semua hewan yang bergerak dengan perutnya.
Contohnya tadi, kadal, buaya, cicak, ular. Ular termasuk reptil. Ular walaupun bisa melewatkan tubuhnya, ular memiliki tulang belakang. Kemudian mamalia, semua hewan yang melahirkan. Dan amfibi. Apa itu amfibi? Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam. Maksudnya di darat dan di air. Contohnya katak. Katak juga memiliki tulang belakang. Sedangkan invertebrata yaitu jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Jadi hewannya lunak. Ya, contohnya adalah ubur-ubur, cacing, kerang, tiram, siput, gurita, cumi-cumi, laba-laba, lipan, kepiting, lobster, udang, dan serangga. Serangga adalah hewan yang kakinya 6. Contohnya nyamuk, kupu-kupu. Jadi hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sehingga hewannya bisa diketahui dari ciri-cirinya yaitu lunak. Sedangkan hewan yang memiliki tulang belakang atau vertebrata, contohnya ikan, amfibi seperti katak, reptil seperti ular, kadal, buaya, cicak, dan mamalia, semua hewan yang melahirkan. Sudah jelas? Untuk tugasnya, sebentar lagi akan Bu Guru kirimkan. Anak-anak jangan lupa belajar. Selain melihat video berikut, anak-anak juga harus membaca buku tema. Selamat belajar, semoga sehat selalu.